bahasa Indonesia hari ini, baiknya kalau kita itu berdoa dulu ya. Oke, ada yang bisa bimbing doanya? Oke, pilih di tempat yang apa? Doa, mulai. Jadi, saya mau bilang sebelumnya. Jadi, in this class ini, you don't have to be perfect in this class. Ya, kamu kalau misalnya di kelas ini cukup perlu bisa aja. Don't be lazy in this class. Ya, kalau kita bilang di sini itu lazy ya. Kalau misalnya di Indonesia itu kita bilangnya itu malas ya. Nah, kalau misalnya kamu nggak malas kamu melawan kemalasan itu, pastinya kamu bisa mendapatkan ilmu dari saya. Jadi saya harap kamu nggak malas ya di kelas ini. Oke, so nah, saya mau perlihatkan sebuah video kepada kalian. Jadi dari video yang tertampilkan di sini, kalian lihatnya itu apa yang kalian pikirkan tentang video kali ini? Tentang sebuah story, dongeng. Kalau menurut kalian ini masuk ke dalam fiksi atau non fiksi? Fiksi ya. Jadi kalau fiksi dia tidak nyata, benar, memang ini nggak nyata. Jadi kalau misalnya dia seperti ini tampilannya karena nyata, dia masuk ke dalam genre yang namanya fairy tales. Fairy tales itu yang berceritakan tentang fiksi. Nah, jadi materi kita untuk hari ini adalah narrative text. What is narrative text? Sebelumnya ada yang pernah tahu nggak apa itu narrative text? Belum ada ya? Oke, nggak apa-apa. Jadi, what is narrative text? Jadi, narrative text itu adalah a text that tell a story. Ya, jadi sebuah teks yang menceritakan yang namanya itu sebuah cerita. Nah, biasanya itu tujuannya apa? Its purpose is to entertain or to teach moral lesson. What is moral lesson? Itu adalah hal yang bisa kita dapatkan dari sebuah teks naratif tadi, yaitu namakan moral lesson. Nah, biasanya dia usually uses past tense. What is past tense? Nah, past tense itu adalah, sebelumnya kita kan udah belajar tentang past tense ya. Kalian tahu apa itu past tense? Apa? Gak apa-apa, disebut aja. Benar, kejadian di masa lampau. Nah, dia biasanya menggunakan yang namanya the to. Nah, dalam past tense ini juga, kalau misalnya dia di dalam past tense ini ada yang namanya itu regular verb dan juga ada irregular verb. Nah, regular verb itu apa? Regular verb itu adalah kata yang beraturan yang biasanya dia di belakang kalimatnya itu menambahkan ed. Jadi misalnya dari play itu kan udah verb one-nya. Jadi kalau misalnya ditambahkan dia ed, jadi play it, itu udah masuk ke dalam verb to. Verb to itu masuk ke dalam masa lampau. Sedangkan kalau misalnya dia irregular verb itu masuk ke dalam kata yang tidak beraturan. Nah, kalau kata tidak beraturan itu biasanya dia dari go itu artinya pergi kan, tapi diubah menjadi went, tapi masih sama artinya. Kayak see juga jadi
sama artinya melihat. Oke. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya naratif teks ini banyak genrenya. Contohnya apa? Personal experience. Personal experience itu apa? Yang menceritakan tentang pribadi kamu sendiri. Pengalaman pribadi kamu. Nah, biasanya dia ada berupa written text ya. Tapi ini optional. Optional dia kalau written text-nya. Nah, ada juga yang seperti saya bilang tadi, seperti yang dari video, itu fairy tales yang masuk ke dalam fiksi, dan juga fables itu masuk ke dalam main characters animals, dan juga itu folk tales, yaitu yang menceritakan tentang sebuah budaya. Ada pula yang kayak myth, legend, science fiction, romance, banyak, etc. Nah, di dalam sebuah teks naratif ini ada yang namanya itu language features, sama seperti hal yang saya bilang tadi kayak past tense. Nah, kayak past tense itu contohnya apa? Study, kill, drunk, etc. lain-lainnya. Dan juga ada yang namanya time conjunction. Apa itu time conjunction? Time conjunction itu adalah kata penghubung. Misalnya dia when, kemudian then, kemudian suddenly. Itu adalah yang dinamakan time conjunction, kata penghubung. Biasanya dia selalu ada di dalam sebuah teks naratif. Nah, ada pula yang selalu digunakan karena dia masa lampau. Jadi ada yang namanya adverb of time. Biasanya kalau misalnya kamu lihat di dalam sebuah teks, misalnya ada dia kayak once upon a time, dahulu kala, atau one day, pada suatu hari, atau etc. Nah, di dalam juga language features ini, dia menspesifikkan si karakternya. Contohnya si karakternya itu, siapa karakternya di situ? Misalnya dari cerita Cinderella, siapa karakter utamanya? Tentunya Cinderella. Ya. Oke, lanjut, maaf ya ada apa sedikit. Jadi ada pula spesifik karakter, misalnya dia karakternya itu Cinderella atau Snow White atau Sang Kuryang. Misal kita ambil dari cerita Fables yang karakternya itu animal. Animal itu apa? Yang karakternya hewan, misalnya seperti kancil atau the lion. Misalnya seperti itu. Ada pula action verbs-nya. Kita mencari yang namanya action verbs-nya juga. Kayak dia sedang apa sih di situ? Misalnya seperti walk. Tapi ini kan bertambahkan id di belakangnya. Makanya bisa kita tahu kalau misalnya dia itu adalah masa lampau. Udah masuk ke dalam past. Karena ini adalah regular verb. Nah, ada juga yang namanya direct speech. Apa sih itu direct speech? Direct speech itu biasanya berupa seperti kutipan. Kutipan seperti ini, Snow White said. Jadi di dalam kutipan itu ada seperti kata dia, my name is Snow White. My name is Snow White. The direct speech is uses present tense. Jadi dia nggak memakai past tense. Kalau misalnya dia direct speech, dia menggunakan present tense. Nah, selanjutnya, nah ini yang paling penting nih, di dalam sebuah teks naratif itu ada yang namanya generic structure. Nah, generic structure itu apa? Orientation. Ada yang tahu apa itu orientation? Ada nggak yang tahu apa itu orientation? Gak ada ya? Yaudah, saya kasih tahu. Jadi orientation itu biasanya itu memperkenalkan sebuah karakter di awal. Di awal cerita dia memperkenalkan sebuah karakter, time and place, tempat dan juga waktunya. Nah, ada pula dia complication. Complication itu apa? Complication adalah awal dari sebuah masalahnya dan juga akhir dari sebuah masalahnya. Biasanya dia ada yang namanya natural conflict. Di dalamnya biasanya ada natural conflict atau problemnya itu, masalahnya itu dengan alam, with nature, dan juga social conflict. Biasanya problems itu antara aktornya. Kemudian ada juga psychological conflict. Itu problemnya itu berada pada diri dia sendiri. Nah, kemudian ada resolution. Jadi resolution itu
masalahnya itu kita ceritanya itu kira-kira itu kalau misalnya kita udah berjalan ceritanya, dia itu kira-kira happy atau bad ending gitu. Dia itu happy atau bad ending. Nah, kita bisa menentukan itu yang namanya resolution. Kemudian ada reorientation. Reorientation itu apa? Biasanya optional sih, seperti yang saya bilang tadi. Moral di dalam ceritanya itu kan ceritanya udah selesai semuanya ya. Kamu mendapatkan moral apa di ceritanya tersebut? Contoh, saya kasih teks. Misalnya nih, contoh cerita dari Malin Kundang. Coba salah satu sir mau, ada yang mau bacakan? Amora boleh? Ayo Amora. Iya, nggak nampak? Ke depan aja. Ayo boleh. Besar sebenarnya. Malin Kundang in a small village in West Sumatra. The lives of poor hero and her son, Malin Kundang. Oke, nah di dalam yang dibacakan tadi Amora itu kan udah masuk ke dalam yang namanya orientation. Benar. Kenapa dia di situ dibilang orientation? Dia udah ada tempatnya, di mana di Sumatera. Kemudian siapa karakternya? Malin Kundang kan. Nah, kalau misalnya di kalimat kedua, kalau misalnya kita kan saya bilang tadi di bagian language features kan, ada di situ yang namanya adverb of time kan. Nah, adverb of time itu mana? Once upon a time udah masuk ke dalam adverb of time, dan juga one day ada juga. Kemudian kalau misalnya kamu menemukan yang namanya itu time conjunction, coba dia di sini. Nih, suddenly dia udah masuk ke dalam time conjunction, kata penghubung. Apa itu artinya time suddenly? Ada yang tahu? Masih belum ada yang tahu? Gak apa-apa, nanti ditambah kamusnya ya. Jadi suddenly itu artinya adalah tiba-tiba. Nah, tiba-tiba badai datang. Tiba-tiba badai datang. Nah, kalau kita lihat dari teksnya tadi, awal mula dari masalahnya itu ketika dia pergi keluar dari desanya tadi, meninggalkan ibunya tadi. Kemudian di puncak masalah tadi, ketika dia kembali tadi, dia mendapatkan sebuah masalah. Dia mengusir ibunya tadi. Dia menganggap ibunya bahwa itu benar-benar ibunya. Kayak dia ini ada, makanya ada direct speech yang ada tanda kutipan seperti yang saya bilang tadi. Go away, old woman. I have never known you. Padahal itu ibunya sendiri. Dia tidak mengetahui kalau misalnya itu ibunya sendiri. Itu kan aneh kan namanya. Itu masuk ke dalam direct speech. Kenapa dia ada tanda kutipnya? Nah, kalau misalnya kita lihat di bawahnya ini, semuanya dari cerita tersebut, kita bisa mendapatkan hasil kalau misalnya cerita ini kita mendapatkan moral lesson-nya itu kalau misalnya kita nggak boleh melawan sama orang tua. Ingat ya, moral lesson-nya itu kita nggak boleh melawan sama orang tua. Ibu kita sendiri masa kita nggak? Jadi ada pertanyaan untuk materi hari ini. Ada pertanyaan? Ada yang masih belum mengerti? Saya mau tanya sama kalian, ada yang masih belum mengerti? Ada yang masih belum mengerti? Nggak ada? Nah, kalau misalnya kalian udah ngerti, saya mau kasih tugas. Kalian sebelumnya kita udah bagi kelompok kan? 4 orang, 6. 4 kelompok 6. Nah, saya ada kasih tugas ini. Saya harap kalian bisa jawab dari materi yang saya kasih ini. Coba untuk satu kelompoknya perwakilan siapa? Maju aja nggak apa-apa. Jangan lupa nama grup dan juga namanya ya.
udah. Siapa lagi? Oke. Kamu ya? Udah semua ya? Saya kasih waktu itu sekiranya itu 10 menit ya. 10 menit. Oh enggak, sepertinya 5 menit cukup juga. Jadi mau 5 menit aja ya. Kalian harus berdiskusi. Saya mau kalian berdiskusi. Yang nggak tahu pertanyaannya bisa Tidak aja lewat. Nah, di dalam ser yang saya kasih tugas itu di dalamnya ada yang namanya use past tense. Nah, seperti yang saya bilang, kalian cari itu mana kalimat-kalimat past tense dan juga cari artinya. Kemudian mana time conjunction-nya, mana juga ada verb time-nya. Jangan lupa ya. Bisa. Untuk gambarnya karena kita pakai storyboard, jadi kita tempelin gambarnya dulu ya. Gambarnya di belakangnya. Bisa. Adrian. Artinya ditulis ya. Oh iya, jangan lupa di dalam teksnya itu tandai mana yang orientation, mana yang complication, mana yang resolution, mana orientation. Kalau misalnya kalian masih belum ngerti, nggak apa-apa, tanya aja ke Sir. Nggak apa-apa ya. Sir justru lebih suka nanya.
itu resolution. Terus kalian harus cari tahu mana dan kita udah belajar sebelumnya. Iya kan? Diskusi ya sama-sama bareng-bareng. Soalnya mana? Ya. Oh, oke. Yang kamu apa lagi? Iya, udah siap? Setelah kalian selesai, coba betul-betul dipahami. Betul-betul dipahami ya. Kalau misalnya nanti itu salah, bisa diperbaiki dulu kan. Tapi kalau belum salah, bisa diumpul. Jadi kalian harus siap dulu. Apa susunannya itu ada di situ. Yang terakhir, pokoknya yang paling terakhir itu reorientation. Awal reorientation. Kesimpulan kan? Semuanya udah siap? Ya. Oke, bisa dikumpul ya. Udah. Siapa kelompoknya yang paling percaya diri untuk presentasi depan? Ada nggak? Atau kita pilih sendiri? Kita pilih sendiri. Ya. Udah semua ini? Coba orang Chelsea kelompok berapa nih? Kelompok 4. Yaudah, maju ke depan, coba presentasi kita ya. Kalian cukup menjelaskan aja sama baru kalian. Kalian ngambil orientation itu di mana? Terus apa aja sih yang kalian gunakan past tense di dalamnya? Cukup dibacakan aja sama teman. Oke. Mana kelompok yang lainnya? Perkenalan dulu dong. Perkenalannya kayak mana? Dalam bahasa Inggris kayak mana? Let me introduce. So bisa soalnya.
on ya. Before we start, let me introduce my team. My name is Salma Kalista. My name is Chelsea. My name is Di sini kami ingin menjelaskan tentang Jadi kalian gambar pertamanya itu gimana sih orientation? dari waktu paling mudanya masih kecil. Di situ gambarnya. Dia lagi main-main sama ibunya. Nah, untuk teksnya itu apa? Yang pertamanya. Once upon a time, there lived a poor woman with her only son named Malikudang. Malikudang was a good and obedient child. His mother worked as fisherman. However, their income was not sufficient for their daily needs, so they lived in poverty. Oke, boleh. Kira-kira di orientation itu betul nggak? Kalau orientation tadi apa? Pengenalan tokoh dan tempat. Tokoh dan tempat, karakternya juga kan. Kira-kira itu di awalnya itu ada nggak? Yang mana? Tokohnya siapa? Malikudang. Malikudang dan ibunya. Tempatnya Sumatera. Sumatera. Boleh. Kalau untuk selanjutnya? Ini Malikudang pergi ke Jakarta untuk mendapatkan kerja. When Malikudang grew up, he decided to migrate to the city. He wanted to change his life there with a heavy heart. His mother allowed it. After Malin died, his mother lived lonely and sickly. Meanwhile, Malin never sent out a letter. Until several years, Malin managed to change his destiny. He has become a wealthy person. He also married a beautiful young woman. Nah, itu apa ya? Kalian dapatkannya? Pas Malikudang pergi keluar kota, dia tidak pernah mengirim surat kepada ibunya. Dan di kota sana dia menikah dengan seorang perempuan. Itu apa? Kalian dapatnya itu general structure itu apa? Tadi kan orientation. Yang selanjutnya? Orientation. Orientation. Harusnya masuk ke dalam itu masuk ke dalam complication. Harusnya itu masuk ke dalam complication. Awal masalahnya itu. Jadi lanjut. Sedangkan dia saat Malikudang pulang, dia malah melupakan ibunya. One day, Malin returned to his village. His mother was very happy to hear the news. His mother rushed to the field to meet her son. But it turned out that Malin didn't want to acknowledge his mother and instead kicked her until she fell on the sand. His wife was shocked and could not believe her husband's real character. Because his mother felt very hard, she begged God to give justice. Suddenly, the sky darkened. The rain fell very heavily and lightning flashed. At that time, Malin also turned into stone. Oke, boleh. Berarti di dalamnya udah ada ya yang namanya orientation, complication, dan juga resolutionnya. Kalau misalnya kalian tadi itu mendapatkan di dalam ceritanya itu apa? Menggunakan past tense itu apa aja yang kalian dapat? Coba dibacakan aja. Sudah berapa menit? 20 menit lagi. Manage. Jadi dibaca itu manage. Artinya dikelola, kemudian diputuskan dan diubah. diubah. Yang time conjunction itu apa? Yang kalian dapatkan? When, then, suddenly. Oke, suddenly. Nah, itu apa artinya? When itu apa? Kapan?
Kalau then, Kemudian kalau suddenly, tiba-tiba. Nah, untuk adverb of time-nya, coba dibacakan adverb of time-nya. Ingatkan dia, dia tuh. one day, once upon a time. One day, once upon a time, itu masuk dalam adverb of time ya. Kalau misalnya kita yang nggak ada juga itu yesterday juga masuk ke dalam adverb of time, kayak last year juga sama. Oke, give applause for tip. Oke, nah benar sekali. Kalau misalnya kita di dalam naratif teks ini, dia ada yang namanya orientation, complication, resolution, dan juga reorientation. Jadi kalian nggak sembarang membuat sebuah teks naratif, pasti ada sebuah makna di dalamnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau untuk minggu depan kita lanjutkan materi lagi ya. Selanjutnya kita materinya itu tentang action verbs. Nah, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan dalam Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oke. Bentar ya. Kalian masih ada ini ya? Les lagi ya? Oke, semua ini ya. Oke, saya tutup ya untuk pelajaran hari ini. Terima kasih untuk semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.